Sejumlah tokoh mulai dari Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Putri Presiden Soekarno, kemudian juga Putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto hingga Amin Rais hadir dalam acara ini. Koalisi ini dibentuk dalam rangka keprihatinan deklarator dengan kondisi Indonesia terlebih di masa pandemi COVID-19. Dalam deklarasi turut dibacakan pula kritikan kepada pemerintah dari sejumlah sektor, baik itu sektor ekonomi, politik, hingga hukum dan HAM. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyinggung soal oligarki kekuasaan saat menghadiri deklarasi KAMI. Gatot bertindak sebagai salah satu deklarator KAMI. Menurut Gatot, telah ada upaya mengintervensi proses pemilu hingga terpilihnya pejabat yang bisa dikendalikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kepada para peserta yang telah saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Tak hanya di Jakarta, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI juga mendeklarasikan diri di Kalimantan Selatan. Dalam deklarasinya, koalisi ini berjanji fokus pada perlawanan sistem oligarki di politik dan demokrasi. Dr. Muhammad. Sementara itu, fraksi PD Perjuangan memilih untuk mencermati terlebih dahulu gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. PDIP mempersilahkan KAMI mendeklarasikan diri jika memang kehadirannya bisa memberikan alternatif kebijakan atau mengkritisi secara positif kebijakan pemerintah. Namun PDIP meminta deklarasi KAMI dilakukan dengan tidak memanfaatkan situasi pandemi untuk menghujat atau menyalahkan pemerintah. Bukan kebijakan yang memberikan alternatif rakyat untuk melihat, mengkritisi, mendukung pemerintah, saya kira itu satu yang positif. Ada defisit aset ya rakyat ini dalam melihat kebijakan. Ini sejauh itu saya kira positif. Tapi kalau motifnya kemudian hanya sekedar kekecewaan politik, yang motifnya adalah sekedar memanfaatkan situasi krisis dampak pandemi ini hanya untuk sekedar menyalahkan atau justru hanya sekedar menghujat, itu tidak membuat rakyat ini menjadi cerdas dan situasinya memang kurang tepat karena saat ini bukan karena pandemi kan persoalannya global. Menanggapi deklarasi KAMI, anggota fraksi Golkar DPR Melki Lakalena menilai deklarasi yang disampaikan KAMI boleh-boleh saja. Namun Melki menegaskan jangan sampai kehadiran KAMI menimbulkan ketidakstabilan politik baru di Indonesia karena bangsa ini tengah fokus menangani pandemi dan dampaknya dalam segala lini. Kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah. Dan apabila kami juga menjadi bagian dari semangat itu tentu bagus sekali. Yang penting tidak dalam posisi untuk kita membuat ketidakstabilan politik. Karena kondisi hari ini tuh kita butuh politik yang stabil, kerjasama antar kelompok juga yang bagus, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, kami berharap adalah menjadi bagian dari yang bekerja sama, mengikat kerjasama dan gotong royong kita sebagai sama anak bangsa gitu. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI digelar di lapangan Proklamasi Jakarta Pusat. Namun disayangkan dalam gelarannya banyak peserta deklarasi yang terlihat tak tertib protokol kesehatan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Eri Sasaria dan juru kamera Yogi Syahlevi.
Meskipun acara pembacaan deklarasi yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dilakukan di ruang yang terbuka dan juga cukup luas, namun masih ada satu hal penting yang diabaikan oleh peserta yang hadir di Tugu Proklamasi, yakni adalah abai akan protokol kesehatan. Meskipun panitia sudah menerapkan sejumlah protokol-protokol kesehatan, baik itu dengan mengecek suhu bagi peserta yang hadir di Tugu Proklamasi hingga menyediakan titik-titik untuk pencucian tangan, namun kondisi jaga jarak masih juga diabaikan oleh peserta. Tadi kami lihat di lokasi yang cukup padat, ini tidak ada jaga jarak yang seharusnya dilakukan 1 sampai 2 meter. Hal ini memang sangat bertolak belakang dengan salah satu tuntutan yang dibacakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yakni menuntut pemerintah untuk menanggulangi COVID. Namun sayangnya penyelenggaraan mengenai faktor kesehatan di lokasi acara tadi ini masih juga tidak diindahkan oleh peserta. Eri Cesaria, Yogi Syarevi, Kompas TV, Jakarta.